kita kupas tuntas mengenai kohesi dan koherensi. Kohesi adalah bagaimana cara kita mengaitkan atau mengikat setiap bagian dalam teks. Ini berarti bahwa kohesi adalah perekat yang menyatukan ide-ide dalam teks. Kohesi ini dapat bersifat leksikal, melibatkan pemilihan kata yang tepat, dan juga gramatikal terkait struktur kalimat. Kohesi leksikal ini dibagi atas 6 macam. Yang pertama ada repetisi. Repetisi adalah pengulangan satuan bahasa dalam suatu teks. Pada contoh berikut, pengulangan kata mereka merupakan bentuk penegasan sekaligus kritikan terhadap aparat pengawas terkait ketidakpeduliannya terhadap pejabat yang memamerkan harta. Lalu ada sinonim atau penggunaan kata-kata dengan makna yang serupa. Pada teks berikut, kata penghasilan bersinonim dengan kata pendapatan, yang mana keduanya memiliki makna serupa, yaitu uang yang diperoleh pejabat. Selanjutnya ada antonim. Antonim ini adalah penggunaan kata-kata dengan makna yang berlawanan. Ini membantu untuk memberikan kesan kontras atau berbeda. Pada contoh berikut, teriak berlawanan kata dengan diam, dan tiarap berlawanan kata dengan bangkit. Selanjutnya ada meronimi. Hubungan ini merujuk pada bagian dari keseluruhan. Ini membantu pembaca untuk membayangkan secara spesifik terhadap suatu konsep. Pada contoh berikut, harta kekayaan merujuk pada aset finansial yang dapat diidentifikasi jumlah dan sumber asalnya. Dalam hal ini, harta kekayaan adalah keseluruhan, sementara besaran dan sumber merupakan bagian dari keseluruhan itu atau yang disebut dengan meronim. Berikutnya ada hiponimi. Hiponimi adalah hubungan hierarki antara kata-kata yang lebih umum dengan lebih khusus. Pemahaman tentang hiponimi ini membantu untuk merinci dan mengklasifikasikan suatu konsep. Pada contoh berikut, aparat pengawas adalah bagian umumnya, sementara Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK adalah bagian khususnya atau yang disebut dengan hiponim. Yang terakhir ada kolokasi. Kolokasi adalah kombinasi kata-kata yang digunakan secara bersamaan atau kita lebih mengenalnya dengan kata sanding. Kolokasi pada contoh berikut digunakan untuk memberikan informasi secara lebih spesifik mengenai jabatan dan seseorang yang menempati jabatan tersebut. Mari kita bahas mengenai kohesi gramatikal. Kohesi gramatikal ini dibagi atas 4 macam. Yang pertama ada konjungsi. Konjungsi adalah kata penghubung seperti jembatan yang menyatukan ide-ide dalam teks. Konjungsi ini dapat digunakan untuk menghubungkan antar paragraf, antar kalimat maupun antar klausa. Mari kita perhatikan contoh berikut. Konjungsi termasuk digunakan untuk memberikan penambahan, sementara konjungsi bahkan digunakan untuk memperkuat pernyataan pada kalimat sebelumnya bahwa pejabat negara memiliki kemudahan dalam berbicara di ruang publik. Selanjutnya ada konjungsi namun yang digunakan untuk memberikan pertentangan pada kalimat pertama bahwa setiap seseorang yang memiliki kebebasan berbicara harus disertai dengan tanggung jawab. Kemudian ada konjungsi agar untuk menyatakan tujuan atau harapan. Lalu ada konjungsi maupun untuk memberikan penambahan, dan konjungsi apalagi untuk memperkuat pernyataan bahwa pejabat negara juga harus memiliki tanggung jawab atas perkataannya. Serta konjungsi oleh karena itu yang merupakan konjungsi antar paragraf yang digunakan untuk menyatakan saran-saran kepada pihak terkait. Selanjutnya ada substitusi. Substitusi adalah penggantian satu kata dengan kata yang lain. Bentuk-bentuk yang digantikan harus sudah disebutkan sebelumnya, dan yang penting bentuk yang digantikan dengan bentuk pengganti mengacu pada hal yang sama. Pada contoh berikut, tema itu merupakan substitusi yang menggantikan sekaligus merujuk pada kalimat dalam paragraf sebelumnya. Elipsis. Elipsis adalah penghilangan kata yang telah jelas dari konteks.
Ini membuat teks menjadi ringkas tanpa bermaksud untuk mengurangi maknanya. Pada contoh berikut, elipsis digunakan untuk menghilangkan entitas berupa mereka yang bekerja. Jika entitas ini dimasukkan kembali ke dalam kalimat, maka akan berbunyi seperti berikut. Dan yang terakhir ada referensi. Referensi ini terjadi ketika kita menggunakan kata untuk merujuk atau mengacu pada suatu hal dalam teks. Ini membantu untuk mengikuti alur pemikiran penulis. Pada contoh berikut, referensi yang ditandai oleh kata penunjuk ini mengacu pada waktu saat situasi dalam teks terjadi atau pada masa sekarang. Selain itu, referensi yang ditandai oleh kata penunjuk itu mengacu pada kalimat sebelumnya atau pada 168 laporan transaksi mencurigakan. Koherensi melibatkan pengaturan hubungan makna untuk membentuk cerita yang utuh. Hubungan makna ini mencakup temporal, kausalitas, analogi, dan sebagainya. Krida Laksana membagi hubungan makna ini menjadi 15 macam. Ada hubungan sebab akibat. Ini adalah hubungan logis di mana suatu peristiwa menjadi penyebab atas peristiwa lainnya. Pada contoh berikut, penelusuran harta kekayaan Rafael menjadi penyebab yang mengakibatkan terungkapnya indikasi modus praktik culas di Kementerian Keuangan. Hubungan alasan akibat. Hubungan ini mengaitkan suatu pernyataan dengan alasan yang mendukungnya. Pada contoh berikut, alasan yang mendasari penulis menyampaikan opini berupa kritikannya terhadap aparat pengawas karena sikap acuh atau ketidakpedulian mereka terhadap perilaku pejabat yang suka pamer harta. Hubungan makna latar kesimpulan. Hubungan ini mengaitkan informasi pendukung atau konteks yang berfungsi sebagai latar dengan kesimpulan atau inti dari suatu teks. Pada contoh berikut, kasus Rafael dan Eko yang terindikasi melakukan praktik culas menjadi informasi pendukung yang memberikan dasar bagi penulis menyimpulkan bahwa peraturan hukum saat ini tidak memadai dalam menangani kasus ini sehingga memerlukan pengesahan RUU perampasan aset. Hubungan makna aditif non-temporal. Hubungan ini memberikan informasi tanpa memperhatikan urutan waktu. Informasi tambahan yang diberikan tidak langsung berkaitan dengan pernyataan sebelumnya, akan tetapi memberikan informasi relevan dalam konteks yang lebih luas. Pada contoh berikut, informasi tambahan mengenai Kepala Bea Cukai Makassar yang juga melakukan pamer harta dan bergaya hidup mewah seperti Eko Darmono memberikan pemahaman mengenai situasi yang melibatkan jajaran bea cukai bahwa mereka memiliki pola perilaku yang sama. Hubungan makna aditif temporal. Hubungan ini memberikan informasi dengan memperhatikan urutan waktu. Pada contoh berikut adanya penanda waktu berupa seiring, setelah, dan temuan teranyar yang mana memberikan tambahan peristiwa secara berurutan pada setiap kalimatnya. Hubungan makna parafrasis. Hubungan di mana suatu ide atau informasi disampaikan kembali dengan menggunakan kata-kata yang berbeda. Jika kita perhatikan pada contoh editorial bagian penegasan ulang, kedua paragraf tersebut merupakan parafrasis karena membahas pesan yang sama seperti sebelumnya, namun dengan tambahan unsur perbandingan dan unsur pengibaratan. Hubungan makna aplikatif. Dalam teks yang memiliki hubungan makna aplikatif, informasi tambahan diberikan untuk mengembangkan, memperluas, atau memperjelas suatu ide atau konsep. Pada contoh berikut, pernyataan sudah menjadi rahasia umum memperjelas bahwa pejabat yang memiliki harta kekayaan banyak adalah hal biasa dan memang diketahui oleh masyarakat. Hubungan makna syarat hasil. Menghubungkan kondisi tertentu dengan hasil atau konsekuensi yang mungkin timbul. Pada teks berikut,
adanya penggunaan konjungsi jika yang mengindikasikan syarat yang harus ditempuh untuk mencapai hasil berupa kasus transaksi keuangan menjadi terang atau lebih jelas. Selain itu, penulis juga menambahkan kondisi-kondisi tertentu yang juga menjadi syarat untuk mencapai tujuan tersebut. Hubungan makna, sarana, tujuan. Hubungan ini mengaitkan alat atau cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Pada contoh berikut, penulis menyatakan tujuan berupa melembagakan klarifikasi harta kekayaan pejabat yang sekaligus dapat membasmi pejabat yang melakukan praktik culas. Sarana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut dengan menegakkan integritas aparat pengawas, yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian. Selain itu, penulis juga menambahkan sarannya berupa langkah-langkah yang harus dilalui oleh Inspektorat Jenderal. Hubungan makna pengibaratan. Pengibaratan adalah hubungan antara dua konsep untuk menggantikan atau mengklarifikasi satu konsep dengan yang lain. Secara keseluruhan, teks ini menciptakan gambaran mental yang kuat dengan menggunakan perbandingan untuk mengekspresikan kecaman terhadap pengkhianat atau para pelaku praktik culas dan menegaskan keinginan untuk mengambil tindakan yang tegas kepada mereka. Hubungan makna perbandingan. Hubungan perbandingan ini digunakan untuk menjelaskan, menggambarkan, atau memberikan ilustrasi yang lebih lengkap tentang sesuatu melalui perbandingan dengan hal lain. Pada contoh berikut, perbandingan digunakan untuk menggambarkan respon dan keaktifan antara publik dengan aparat pengawas dalam mengungkap keserakahan pejabat dan keluarganya. Penggunaan perbandingan ini memberikan gambaran bahwa gerak publik cenderung lebih efisien, cepat, dan bersemangat dalam mengungkap kasus keserakahan pejabat. Sementara aparat pengawas yang diibaratkan sebagai macan ompong diartikan sebagai kurang efektif atau kurang agresif dalam mengungkap kasus keserakahan ini. Kemudian pernyataan mereka pura-pura buta dan tuli digunakan perbandingan untuk menyatakan bahwa aparat pengawas tidak hanya kurang efektif, tetapi juga pura-pura tidak tahu atau bersikap acuh tak acuh terhadap praktik keserakahan ini. Hubungan makna generik spesifik. Hubungan ini menunjukkan pergeseran dari konsep umum ke sesuatu yang lebih khusus. Pada contoh berikut, 11 pejabat eselon 1 yang merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN merupakan konsep umum, sementara 2 pejabat yang dijelaskan dalam teks adalah bagian spesifiknya untuk mewakili konteks tersebut. Hubungan makna identifikasi. Hubungan ini mengacu pada pengenalan atau penunjukan dari suatu objek atau konsep. Dalam teks ini memiliki hubungan makna identifikasi karena menyajikan fakta-fakta konkret dan perbandingan antara dua pendapat yang berbeda dengan tujuan menggambarkan situasi atau kasus yang sedang dibahas secara lebih rinci. Hubungan makna hasil kegagalan. Hubungan ini menunjukkan konsekuensi atau dampak yang muncul sebagai akibat dari suatu tindakan atau situasi yang gagal. Dalam konteks ini, hasil pemeriksaan Eko dihubungkan dengan kemungkinan kejanggalan di jajaran bea cukai lainnya. Teks ini menunjukkan bahwa kegagalan Eko memiliki konsekuensi yang luas, yaitu menimbulkan kecurigaan terhadap orang lain yang berada di lingkungan yang sama, dan bahwa mereka dapat melakukan hal yang sama seperti Eko. Hubungan makna sarana hasil. Hubungan ini merujuk pada keterkaitan antara usaha atau sarana dengan hasil atau akibat yang timbul dari penggunaan sarana tersebut. Teks ini mencerminkan pendekatan yang diambil untuk mengatasi praktik pungli di lingkungan bea cukai. Sarana yang digunakan adalah membekukan sementara dan mengalihkan kewenangan pejabat bea cukai ke swasta.
Teks ini juga menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan berhasil dalam mengatasi pungli di masa lalu. Dari sekian banyaknya jenis kohesi dan koherensi, dalam kaidah kebahasan teks editorial paling ditekankan pada penggunaan konjungsi dan kata penunjuk atau pada konsep kohesi disebut referensi. Berdasarkan hasil penelitian terhadap 8 teks editorial dari media Indonesia, memang benar bahwa penggunaan konjungsi dan kata penunjuk ini paling banyak ditemukan dalam teks. Penggunaan kata penunjuk yang ditemukan dari hasil analisis berupa ini, itu, tersebut, mereka, kita, dia, dannya. Dalam konsep kohesi, kata penunjuk ini dinamakan dengan referensi demonstratif dan referensi pronomina persona. Referensi demonstratif adalah kata yang digunakan untuk merujuk pada objek atau ide tertentu dalam teks. Referensi ini membantu dalam mendefinisikan, mengidentifikasi, atau memberi penekanan pada elemen tertentu dalam suatu kalimat. Referensi demonstratif ini rata-rata merujuk pada konsep atau hal yang telah disebutkan sebelumnya dalam teks, atau disebut dengan referensi endofora anaforis. Mari kita lihat contoh berikut. Kata penunjuk itu digunakan untuk mengacu kembali pada kalimat sebelumnya atau pada larangan rangkap jabatan bagi seluruh level pejabat publik. Selain referensi jenis tersebut, ada juga referensi yang digunakan untuk merujuk pada hal atau konsep yang akan dijelaskan setelahnya. Ini dinamakan dengan referensi endofora kataforis. Pada contoh berikut, kata penunjuk ini digunakan untuk menyatakan dampak atas situasi yang telah disebutkan sebelumnya. Lalu ada juga referensi yang digunakan untuk merujuk pada konteks yang lebih luas atau di luar teks, yang dinamakan dengan referensi exofora. Pada contoh berikut, kata penunjuk itu berhubungan dengan waktu. Melalui kata kunci Presiden Soeharto, kata penunjuk ini digunakan untuk merujuk pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Sekarang kita akan membahas mengenai referensi pronomina persona. Referensi jenis ini mengacu pada individu atau kelompok individu yang telah disebutkan sebelumnya. Penggunaan referensi jenis ini terbatas hanya pada pronomina dia, nya, kita, dan mereka. Hal ini dikarenakan karakteristik dan tujuan komunikatif dari teks editorial itu sendiri. Teks editorial ini bertujuan untuk menyampaikan opini atau pandangan, maka dengan penggunaan pronomina tersebut dapat memberikan kesan bahwa pandangan yang disampaikan bersifat lebih umum dan mewakili pandangan banyak orang. Seringkali bersifat persuasif dan mempengaruhi opini pembaca. Penggunaan pronomina kita dapat menciptakan rasa keterlibatan dan mengajak pembaca untuk berpikir dan bertindak. Sementara pronomina dia, nya, dan mereka merujuk pada individu atau kelompok individu yang sedang dibahas. Penggunaan konjungsi yang ditekankan dalam teks editorial ini bertujuan untuk menyatakan hubungan kausalitas dan pertentangan. Kedua konjungsi ini membantu dalam membangun dan memperkuat argumen penulis. Konjungsi kausalitas ini penting dalam merinci dan menguraikan hubungan sebab akibat antara suatu kejadian atau kebijakan dengan dampaknya, sekaligus membantu menyampaikan urutan yang logis. Pada contoh berikut, penggunaan konjungsi karena menyatakan hubungan sebab yang mana penulis memberikan alasan mengapa pelapor korupsi ini harus dilindungi. Konjungsi pertentangan ini memungkinkan penulis untuk merespon, memberikan pandangan, dan menghadapi argumen yang diajukan oleh pihak lain. Ini membantu untuk menciptakan
pembahasan yang lebih mendalam. Dengan konjungsi namun, penulis mengungkapkan pandangan yang berlawanan dengan pernyataan sebelumnya. Hal ini menyiratkan bahwa penulis kurang setuju dengan konsep rangkap jabatan di lingkungan pejabat kementerian dengan menekankan pada nilai kepatutan. Akhirnya pembahasan kita telah selesai. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa kekuatan teks editorial tidak hanya terletak pada pandangan atau ide yang disampaikan, akan tetapi pada bagaimana kita menyampaikan atau menyusun kata-kata atas pandangan tersebut. Mari kita terus asah keterampilan kita dalam menciptakan teks yang tidak hanya informatif, tetapi juga dapat mempengaruhi. Sekian podcast hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.